Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, buat hari ini kita akan kembali lagi ya, kita bakal bahas-bahas tips bisnis. Dan untuk hari ini kita akan bahas-bahas tentang tips keuangan. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar, gitu ya. Nah, oke, untuk perencanaan keuangan ini, jadi kita mulai dari yang dasar dulu ya, yang basic banget. Karena untuk membahas masalah keuangan itu ada levelnya ya, dari benar-benar dari basic banget sampai kita nanti ke level yang expert. Nah, bagaimana kita membangun sebuah usaha atau ini kita bisa gunakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan tepat dan kita dapat menumbuhkan keuangan kita di kemudian hari. Oke, untuk pembahasan hari ini tentang perencanaan keuangan dan apa aja yang biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita dalam mengelola keuangan, kita akan bahas untuk hari ini ya. Oke, langsung kita mulai aja untuk perencanaan keuangan. Oke, teman-teman, kita akan bahas lagi untuk selanjutnya adalah kesalahan orang yang dilakukan di usia-usia mereka masih produktif, yaitu 30 tahun ke bawah ya. Kita akan bedah sama-sama seperti apa aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang produktif di usia sebelum 30 tahun, yang dimana di usia-usia ini kita harus bisa berusaha maksimal dan kita membentuk investasi kita secepat mungkin gitu ya. Sekarang kita akan bahas aja. Nah, teman-teman, biasanya untuk orang-orang yang mau mulai investasi atau banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda itu adalah mereka mulai berinvestasi di usia 30, teman-teman. Karena mereka di masa mudanya dengan gaji pertama biasanya mereka ingin menikmati dulu hidup, ingin menikmati hasil kerja kerasnya, yang dimana itu adalah sebuah kesalahan. Padahal ketika mereka bisa berinvestasi sedini mungkin, maka mereka sedang menyiapkan kekayaan mereka di usia yang sudah tidak produktif. Artinya ketika teman-teman mulai berinvestasi, yang paling tepat adalah lakukan di saat teman-teman sudah mendapatkan gaji pertama, gitu ya. Nah, untuk di posisi gaji pertama ini lakukan di mana? Lakukan di reksadana, bisa di obligasi ataupun di pasar saham, gitu ya. Nah, ini sekarang banyak aplikasi-aplikasi, tapi pastikan yang sudah terverifikasi oleh OJK, gitu ya, teman-teman. Bisa dari Bibit, bisa dari Bareksa, ataupun aplikasi-aplikasi investasi reksadana yang lainnya, gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya dana yang cukup, pastikan langsung alihkan kepada investasi properti, karena nilai properti ini nilainya sekarang rate-nya mungkin di angka 50-100 jutaan. Nah, itu rate-nya berarti level 2 ya, levelnya sudah agak medium. Karena di teman-teman yang baru menerima gaji, biasanya teman-teman rate-nya masih di bawah angka 10 juta. Nah, ini masih agak jauh dari rate kita harus investasi di properti. Nah, pastinya investasinya semakin besar, insya Allah hasilnya menguntungkannya akan semakin besar. Jadi jangan ragu untuk mulai investasi, lakukan di saat gaji pertama kalian. Nah, untuk kesalahan yang kedua yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda atau usia-usia masih produktif adalah mereka tidak memiliki rencana dana di hari tua, teman-teman. Mereka hanya memikirkan di hari itu aja, karena mereka biasanya jarang memikirkan untuk ketika mereka sakit, ataupun nanti untuk dana menikah, ataupun nanti dana untuk ketika mereka sudah tidak produktif lagi, atau misalkan mereka sudah tidak berada di suatu perusahaan. Biasanya mereka tidak memikirkan hal ini, karena mereka hanya berpikirkan apa yang terjadi saat ini. Nah, itu kesalahan pertamanya. Lalu bagaimana cara kita memperbaikinya? Segera kita untuk membuat perencanaan, teman-teman. Jadi ketika kita di usia masih 20 tahun, pastikan kita sudah berpikir ketika kita di usia 25 tahun apa yang harus kita ciptakan ataupun apa yang harus kita lakukan, dan kita harus memiliki tabungan nilainya berapa gitu. Jadi buatlah perencanaan ini mulai per 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, dan 3 bulan gitu ya. Jadi teman-teman di sini punya pola keuangan yang jelas dan bisa mendapatkan hasil-hasil yang jelas juga untuk di masa depan. Segala sesuatunya akan terencana dan itu akan menjadikan kehidupan teman-teman jauh lebih baik. Nah, lalu kesalahan yang ketiga apalagi nih, teman-teman? Biasanya usia-usia produktif ini melakukan kesalahan itu dengan penuh harapan. Harapannya apa? Yaitu pertama, mereka biasanya berharap bahwa mereka akan diberikan dana pensiun dari perusahaan tersebut, biasanya BUMN ya. Jadi misalkan seperti kita kerja di BUMN itu biasanya kan, atau PNS itu biasanya ada dana pensiun. Nah, ini mereka biasanya berharap dana pensiun ini. Nah, yang kita lupa bahwa kita bekerja itu tidak selalu dengan baik, teman-teman. Ada masanya mungkin ada kecelakaan ataupun kita tidak bekerja dengan optimal. Ini selalu ada kemungkinan bahwa perusahaan itu tidak akan mempertahankan kita. Nah, di sini yang biasanya kita tidak hitung, teman-teman. Nah, jadi kita terlalu berharap bahwa kita bisa bekerja sampai tua, lalu kita bekerja dengan dana pensiun, kita dapat uang pensiunan. Nah, biasanya kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan harapan-harapan ini. Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya, teman-teman? Pastikan kita punya mindset bahwa dana di hari tua itu kita dapat dari penghasilan pasif dan investasi. Nah, tadi yang kita sudah bahas, untuk investasi itu kita bisa dua ya. Pertama, investasinya yang sudah levelnya atas, yaitu dengan investasi properti, atau investasi yang levelnya itu bawah, itu adalah investasi
reksadana. Lalu apa nih? Ada investasi yang level yang menengah juga teman-teman. Investasi level yang menengah apa? Misalnya kita membuat usaha-usaha yang sekiranya ini dapat terus continue dan resikonya lumayan kecil gitu ya. Misalkan contohnya adalah kayak kalau sekarang lagi rame masker ya, kita bisa investasi daripada usaha masker. Lalu yang kedua, kita bisa investasi daripada tambak-tambak ikan gitu kan. Kita buat dulu tambak-tambak ikan, kita mulai dari mungkin budget sekitar 10-15 juta ataupun 20 juta itu bisa. Nah ini investasinya levelnya medium, yang dimana nanti kita bisa jual ke pasar. Nah di sini kita mulai mendapatkan penghasilan pasif ya. Jadi mulai ada yang bantu ngurusin, kita tetap bekerja tapi passive income kita terus berjalan. Nah, nanti ada perhitungannya BIP harus berapa segala macam. Nah, di posisi inilah dana-dana hari tua ini kita dapat. Jadi misalkan dana aktifnya atau pendapatan aktifnya kita 3 juta, lalu passive income-nya kita bisa dapat 1,5 sampai 2 juta per bulan, ini sudah cukup teman-teman, sudah bagus. Jadi kita tidak lagi harus memikirkan atau meminimalisir kebutuhan, karena dalam satu ilmu pengembangan hidup bahwa kita tidak boleh mengurangi kebutuhan tapi naikkanlah pendapatan. Nah ini ya untuk contoh-contohnya. Lalu kita akan masuk kesalahan-kesalahan yang terakhir. Nah kesalahan yang terakhir apa ini teman-teman? Last but not least, yaitu adalah teman-teman kita yang masih produktif ini berharap menjadi seorang pengusaha saat mereka pensiun, yang dimana itu ada kesalahan besar. Menjadi pengusaha tidak harus menunggu tua teman-teman, tapi lakukanlah semudah mungkin agar apa? Agar tua kita sudah bisa menikmati hasil semua kerja keras kita dari masa muda. Jadi kita kerja keras dulu lalu dinikmati kemudian, gitu ya. Nah, ketika kita bisa membentuk passive income, kita bisa membentuk investasi, maka kita dipastikan sudah tidak perlu bekerja lagi saat kita sudah tua. Ya, kita tidak perlu bekerja lagi untuk hidup teman-teman. Capek teman-teman, kerja untuk hidup tuh capek. Jadi pastikan kita sudah ada waktunya kita untuk menikmati. Dan bagi teman-teman yang kerja keras ini, saya yakin teman-teman sudah memikirkan hal itu. Pasti teman-teman sudah memikirkan hal tersebut, memikirkan untuk hari-hari tua, dimana ketika tua kita tinggal jalan-jalan. Agar apa? Agar ketika kita misalkan melakukan postingan, itu pasti akan banyak orang yang iri, tapi mereka tidak tahu seberapa kerja keras kita di masa muda. Dan itu adalah cara yang paling nikmat untuk kita bisa menikmati hidup teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini perencanaan keuangan dasar sampai di sini dulu. Kita juga sudah belajar kesan-kesan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang di usia produktif, dan kita harus cepat-cepat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Oke, mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu ya, dan banyak sudut pandang baru. Kami juga mendoakan mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman hari ini dalam kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga untuk kedepannya hal ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa aplikasikan langsung di kehidupan teman-teman, dan kita semua juga bisa diberikan keberkahan dalam kita mendapatkan rezeki. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan bahas lagi tips-tips bisnis berikutnya, ataupun keuangan juga untuk levelnya yang lebih tinggi. Jadi stay tune terus di channel Melo TV. Jangan kemana-mana. Bagikan ke teman-temannya bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.